Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak para peramal meramalkan tentang hari kiamat. Ketika saya kecil, dikatakan bahwa hari itu akan datang pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ada juga yang mengatakan hal itu akan terjadi pada tahun 2012. Tapi toh hal itu tidak terjadi. Meskipun dalam film-film dikatakan bahwa kekacauan akan terjadi dan di situ banyak orang tidak selamat. Dalam Injil hari ini kita diajak untuk mempunyai sikap siap sedia. Adalah sikap siap sedia yang tampaknya menjadi fokus perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Atau dalam kata lain, kita diajak untuk waspada akan kedatangan Tuhan. Ajakan ini menjadi lanjutan atas pengajaran Yesus tentang mencari kerajaan surga. Ajakan ini disampaikan dalam dua perumpamaan, yaitu tentang hamba dan tuan. Kedatangan Tuhan digambarkan dengan berbagai cara. Contohnya pulangnya tuan dari suatu pesta kawin yang saatnya sulit untuk diperkirakan. Atau di lain perikop juga dikatakan seperti pencuri yang tidak tahu kapan dia akan mencuri pada saat yang tidak disangka-sangka. Karena kedatangan Tuhan yang tidak dapat diprediksi itu, maka kita diajak untuk mempunyai sikap waspada. Bagaimana kita bisa waspada? Dengan meluangkan waktu untuk berdoa harian, membaca dan merenungkan firman Tuhan, rutin mengikuti sakramen, terutama perayaan Ekaristi, dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengisi kewaspadaan ini. Untuk menjadi pribadi yang waspada atau siap sedia, kita perlu setia menjalankan beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Apabila hamba-hamba yang dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan didapati berjaga-jaga oleh tuannya, berbahagialah mereka, dan ganjaran tak terduga akan diberikan kepada mereka. Sebab sang tuan akan mengambil tugas dari sang hamba dan juga melayani mereka. Perumpamaan ini ingin menggambarkan situasi kebahagiaan kekal, di mana Yesus yang telah datang untuk melayani manusia di bumi akan datang sebagai Tuhan yang melayani hamba-hambanya. Itulah yang dalam Injil Lukas dilambangkan kebahagiaan kekal. Kedatangan hari Tuhan tidak bisa kita tolak, mau tidak mau.
siap atau tidak. Jika waktunya Tuhan menjemput, kita tidak bisa meminta perpanjangan waktu. Itulah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Itulah saatnya kita mempertanggungjawabkan hidup, keluarga, talenta, cinta kita terhadap Tuhan dan sesama, dan lain-lain. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita semakin sadar dan peka agar mampu menjadi hamba yang selalu siap menantikan kedatangan Tuannya, agar ketika Tuhan mendapati kita dengan hati yang siap, dengan pelita yang menyala, kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan